Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudariku, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Selawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sekalian, insya Allah pada kesempatan ini ya kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat, perbuatan haram, dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan yaitu berkaitan dengan larangan mengumbar pandangan kepada wanita yang bukan mahram. Kenapa di sini banyak dibahas oleh para ulama berkaitan dengan larangan laki-laki mengumbar pandangan kepada lawan jenis yang bukan mahram? Karena ya kebanyakan yang terjadi di lapangan ya yang banyak melakukan ini itu kebanyakan dari laki-laki begitu sering mengumbar pandangan meskipun tidak menutup kemungkinan juga terjadi juga dari kalangan perempuan. Namun kalau laki-laki itu biasanya dilakukan secara terang-terangan. Terang-terangan. Bahkan tak jarang terjadi yang namanya catcalling ya. Terjadi namanya catcalling. Ya. Laki-laki yang memandangi wanita yang bukan mahram itu pada asal hukum asalnya itu diharamkan. Itu hukum asalnya diharamkan. Tapi nanti kita akan berikan rincian-rincian. Ada keadaan yang membolehkan seorang laki-laki itu memandang lawan jenisnya yang bukan mahram begitu. Nanti ada kalanya ada kondisi-kondisi yang membolehkan begitu. Ya. Akan tetapi khusus wanita yang memandang laki-laki yang bukan mahram, ya, disebutkan bahwa hukum asalnya itu adalah boleh begitu. Wanita yang memandang laki-laki yang bukan mahram itu hukum asalnya adalah boleh. Sedangkan laki-laki yang memandang wanita yang bukan mahram itu hukum asalnya adalah haram. Ya. Apa dalilnya bahwa wanita itu dibolehkan memandang laki-laki yang bukan mahram selama tidak memandang dengan syahwat? Ini berdasarkan hadis dari Aisyah. Ya. Beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ananzuru ilal Habasyah wa hum yal'abuna fil masjid fazajarahum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'hum amnan bani arfidata ya'ni minal amni. Kata Aisyah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupiku ketika aku melihat orang-orang Habasyah bermain di masjid. Umar pun lalu melarang orang-orang Habasyah tersebut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'hum, ya. Biarkan mereka," kata Nabi, biarkan mereka. Ya, karena mereka itu jaminan dari Bani Arfidah, yaitu keamanan. Ya, mereka mendapat jaminan dari Bani Arfidah, yaitu keamanan. Ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Ya, jadi dalam hadis ini Aisyah itu memandang orang-orang Habasyah. Sedangkan di sisi beliau itu ada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak melarang Aisyah dalam masalah ini. Ya. Oleh karena itu, khusus wanita yang memandang laki-laki yang bukan mahramnya dengan catatan dia tidak memandang dengan syahwat, maka itu pada asalnya hukumnya adalah boleh. Tapi khusus untuk laki-laki yang memandang bukan mahramnya,
pada asalnya hukumnya adalah haram. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam itu apa? Memandang wanita itu merupakan di antara salah satu panah beracun dari iblis begitu. Ya. Sehingga siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, Allah akan memberikan balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya. Ya. Ini kata Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya apa? Ketika kita memandang wanita, maka syaitan itu akan memberikan panah-panah beracun, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Akhirnya apa? Ya, ketika memandang lawan jenis, ya, muncul kadangkala pikiran-pikiran yang tidak dibenarkan. Muncul kemungkin kemudian keinginan-keinginan, membayangkan-membayangkan yang tidak dibenarkan. Ini berangkat dari pandangan. Dan kita tahu bahwasanya yang menjadi pemicu umum dari maksiat itu adalah pandangan. Itu pemicu umum dari maksiat. Itu berawal dari pandangan. Oleh karena itu, ya, kembali ke hukum asal, ya, bahwasanya laki-laki itu pada asalnya itu tidak dibolehkan mengumbar pandangannya kepada yang bukan mahramnya. Tidak boleh. Ya. Nah, meskipun ya tidak dibolehkan misalnya kita memandang kepada yang lawan jenis, ya. Namun jika memang ada kebutuhan misalnya, ada kebutuhan, maka dibolehkan kalau memang ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya apa dalam pengobatan misalnya. Kan kadangkala mesti misalnya mengobati mata, kan mau nggak mau harus melihat wajah gitu kan. Atau misalnya mengobati bagian-bagian tertentu dari tubuh lawan jenis karena sifatnya darurat begitu. Kalau demikian ya hukumnya menjadi lunak begitu karena kondisi darurat itu. Atau misalnya lebih luas ya dalam pembuatan KTP ya, pembuatan paspor, pembuatan SIM, itu adalah kondisi yang dibolehkan misalnya kita melihat kepada lawan jenis, bahkan yang bukan mahram sekalipun. Karena di situ ada keperluan. Karena ada keperluan. Hadiran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syatolawi menukil beberapa dalil berkaitan dengan masalah ini. Larangan laki-laki mengumbar pandangan kepada yang bukan mahramnya. Pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, kata Allah, hendaklah mereka ini menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya. Kemudian untuk wanita, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan juga kepada wanita yang beriman, hendaknya mereka juga menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Ini An-Nur ayat 30 sampai 31. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita menahan pandangan, dilanjutkan kemudian memelihara kemaluan. Kenapa demikian? Ya. Karena yang namanya perzinahan itu berangkat dari pandangan. Yang namanya perzinahan, zina itu berangkat dari pandangan. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjaga pandangan, maka ya, itu menjadi salah satu faktor yang bisa meredam terjadinya perzinahan. Itu bisa meredam. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian. Ya.
Hadirin sekalian, ya. Jadi yang namanya melihat aurat, ya, ini salah satu perbuatan yang berbahaya. Melihat aurat yang bukan mahram. Ini merupakan salah satu bencana di zaman ini. Karena apa? Dia bisa merusak hati dan melemahkan iman. Ya, coba antum bayangkan ketika antum melihat sesuatu yang indah, ya, maka kadangkala dia akan terbayang kembali, terputar otomatis di kepala kita, di ingatan kita. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam pernah ya, pada suatu ketika itu sholat dan di rumah beliau itu ada tirai yang memiliki gambar-gambar begitu. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mencopot dan memerintahkan agar tirai itu dikembalikan. Memerintahkan tirai itu dikembalikan. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam terbayang oleh gambar itu ketika di dalam sholatnya, sehingga mengganggu kekhusyuan beliau di dalam sholat. Ya. Lalu bagaimana kemudian ketika kita melihat yang namanya aurat yang bukan mahram misalnya? Maka itu lebih parah lagi. Khawatir apa yang kita lihat itu melekat di ingatan kita, sehingga dia akan mempengaruhi kita di kemudian hari. Makanya ketika kita bermudah-mudahan ketika melihat aurat, maka itu bisa merusak hati dan akan mempengaruhi keimanan kita begitu. Pada zaman ini ya kita sedang diuji dengan menjamurnya televisi. Ya, televisi. Hampir bisa dipastikan masing-masing stasiun televisi tidak lepas dari tayangan yang menampilkan para wanita yang mempertontonkan aurat mereka atau para laki-laki setengah telanjang yang sedang memainkan pertandingan gulat bebas. Baik pria maupun wanita sama-sama duduk di hadapan televisi sambil menonton tayangan yang memikat hati mereka. Ya. Jadi yang namanya televisi sekarang itu memang tidak lepas yang namanya dari menampilkan lelaki atau wanita. Menampilkan laki-laki atau wanita. Dan lebih parahnya kadangkala untuk meraup penonton, ya, untuk meraup perhatian lebih dari penyimak, itu mereka berusaha tampil dengan aurat yang serba terbuka. Aurat yang serba terbuka, ya. Akhirnya apa? Ketika nonton televisi, maka tak lain dan tak bukan yang dilihat itu aurat. Yang dilihat itu aurat. Ya. Oleh karena itu, hendaknya kita selektif di dalam memilih tontonan. Selektif dalam memilih tontonan, baik laki-laki atau wanita. Karena ini akan mempengaruhi kita nanti. Dan ini ya catatan juga untuk pemilik televisi bahwa jangan sampai televisi yang dia punya itu menjadi corong terjadinya kemaksiatan. Jangan sampai televisi yang dibuatnya itu kan dia ingin mendapatkan pemasukan dari TV itu kan? Iya, pada asalnya itu sah-sah saja. Tapi kalau sudah menampilkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka disitulah sumber kerusakannya. Oleh karena itu ya TV-TV dakwah itu hendaknya kita dorong. TV-TV Islam itu kita dorong. Dan alhamdulillah sekarang ya sudah mulai menjamur ya TV-TV Islam. Ya, alhamdulillah sudah menjamur untuk mengimbangi TV-TV yang menampilkan aurat. Ya, itu dari sisi pemilik televisi. Jangan sampai media yang dia buat itu justru merusak. Ya, kan sekarang itu banyak tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat di TV itu. Banyak sekali. Program acara yang kalau mau kita tonton pun buang-buang waktu, buang-buang pikiran.
Karena banyak orang yang nonton televisi film itu justru emosinya yang tergodok, ya. Emosinya yang tergodok. Sehingga memilih tontonan itu penting. Karena tontonan itu bisa menjadi tuntunan. Betapa banyak orang yang melihat sesuatu di televisi kemudian menarik menurut dia, dia tiru. Gaya bicaranya kah, pakaiannya kah, lakonnya kah, ditiru semua. Oleh karena itu, ya, jika ingin melihat kualitas diri kita, kita lihatlah dari yang paling ringan saja dari HP kita misal. Jika kita ingin tahu kualitas diri kita itu hadirin, maka kita lihat dari HP kita, lihat apa yang kita tonton, apa yang kita baca, itu kualitas kita. Tentu beda ya. Orang yang misalnya ya, misalnya ada orang yang cinta sains misalnya. Tentu beda tontonannya dengan orang yang tidak peduli dengan pelajaran, itu beda tontonannya. List tontonannya itu beda. Kalau orang yang keinginannya ingin belajar terus mulai dari bacaan dan tontonannya itu semua ilmu, sains semua yang ditontonnya, yang dibacanya sains semua. Beda dengan orang yang sekedar hanya cari hiburan saja, yang ditontonnya hanya hiburan semata dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari tontonan itu. Bacaan yang dia baca itu tidak memberikan apa-apa terhadap perkembangan dirinya. Maka jika ingin melihat kualitas diri kita, maka lihat apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan bagaimana sebetulnya kualitas diri kita dari HP kita. Ya, oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga, penting bagi kita untuk memfilter apa saja yang kita tonton, apa saja yang kita baca, ya. Jangan sampai tidak memberikan masukan dari sisi duniawi, apalagi dari sisi ukhrawi, dan justru mendatangkan mudarat bagi kehidupan kita. Itu yang kita khawatirkan hadirin. Nah, kemudian di televisi juga seringkali kita melihat yang namanya aurat, dipertontonkan aurat, baik aurat laki-laki atau aurat wanita. Dan kita tahu yang namanya aurat wanita itu seluruh tubuhnya itu aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Terlepas dari hukum cadar ada khilaf. Ya. Anggaplah kita katakan ya muka dan telapak tangan yang bukan aurat, semua tubuh wanita aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Dan laki-laki auratnya itu dari pusar hingga lutut. Pusar hingga lutut. Artinya apa? Ketika laki-laki itu misalnya sebagaimana wanita menampakkan auratnya, maka berlaku hukumnya juga sebagaimana wanita yang menampakkan aurat. Sama-sama mendatangkan dosa begitu. Ya. Makanya banyak orang yang mengatakan bahwasanya mencela misalnya wanita itu kok buka aurat gitu. Tapi dirinya sendiri itu buka aurat gitu. Ya, tidak menjaga auratnya dari pusar hingga lutut. Oleh karena itu, ya, baik laki-laki ataupun perempuan itu mempunyai kewajiban yang sama untuk menjaga auratnya. Ya, meskipun kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, meskipun gendernya sama begitu, ya. Kadang-kala kan ada orang kebiasaannya itu mandi sama-sama gitu. Oh nggak apa-apa kita kelaminnya sama gitu. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya mandi sama-sama. Selama kelaminnya sama dan tetap menjaga aurat. Ya, nggak ada masalah kalau tetap menjaga aurat. Mandi pakai celana, ya menutup pusar hingga lutut itu nggak ada masalah. Meskipun dengan sesama laki-laki atau sesama perempuan begitu. Ya. Nah, jadi laki-laki atau perempuan itu memiliki kewajiban untuk menjaga auratnya. Jangan sampai dilihat oleh yang bukan orang yang boleh melihatnya begitu. Ya, karena pendapat yang sahih ya, kalau orang itu sudah menikah ya, maka mereka boleh melihat sesama auratnya begitu. Meskipun memang ada khilaf di antara para ulama begitu kan. Misalnya laki-laki tidak boleh melihat dari kemaluan istrinya misalnya. Memang ada khilaf.
Ya, tapi pendapat yang kuat itu dibolehkan. Ya, hadirin sekalian. Jadi antara pusat atau pusar dan lutut itu termasuk aurat selain suami istri. Tadi sudah Ana sampaikan ya. Apa yang ada di pusar dan di lutut itu aurat, bahkan aurat besar tuh. Kecuali untuk suami dan istri. Ya. Para laki-laki menonton para biduan wanita dan artis. Begitu pula wanita. Mereka menyaksikan para aktor dan pemain bola dengan takjub yang barangkali dengan syahwat. Syatalawi mengatakan, saya tidak tahu kemanakah perginya rasa cemburu para pria yang membiarkan istri, saudari, dan anak-anak perempuan mereka menyaksikan tayangan itu, kata beliau. Padahal tidak tertutup kemungkinan akan tumbuhnya sesuatu pada hati salah seorang di antara mereka, sehingga ia pun jatuh cinta dan dilanda kerinduan. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan mengadu. Nah, jadi kata beliau, beliau mengatakan bahwasanya ada kebiasaan, ya. Ini mungkin yang hobi nonton film, ya. Ini perhatian yang hobi nonton drakor, kayak yang nonton apa gitu ya. Kadangkala wanita ya, misalnya wanita itu ketika kamu nonton misalnya drakor, misalnya drama Korea, ya. Mereka itu kadangkala sampai terbawa di dalam kehidupan nyata gitu loh. Sampai terbawa, sampai-sampai beredar ya humor di tengah masyarakat. Humor bahwa wanita itu kalau udah misalnya terobsesi dengan artis Korea, maka standar yang ditetapkan untuk calon suaminya itu kadang-kadang kadangkala tinggi begitu. Ya, bahkan ada humor yang beredar ya bahwa wanita itu seringkali mengatakan, aku cari calon suami itu nggak muluk-muluk kok, minimal kayak si Anu gitu. Si Anu tuh artis Korea yang tinggi, yang putih, yang ganteng. Dia caranya nggak muluk-muluk, tapi standarnya itu tinggi. Standarnya orang Korea begitu. Ini dampak dari kebiasaan nonton itu tadi kan. Nah, oleh karena itu ya, kita mesti pandai-pandai di dalam menjaga ya. Mulai dari pandangan kita. Karena semua termasuk zina itu berawal dari pandangan. Zina, ya. Apalagi gibah, itu berawal dari pandangan kadangkala. Oleh karena itu kata Syautali di sini, apakah para suami itu tidak cemburu dengan istrinya yang menghabiskan waktu misalnya dengan film-film yang tidak ada manfaatnya itu, ya. Maka kita bisa melihat ya, orang itu banyak menangis ketika nonton film, banyak menangis. Padahal itu fiktif. Tapi ketika dihadapkan pada hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kisah-kisah perjuangan para sahabat di dalam menyebarkan Islam, ya, gak ada sama sekali rasa sedih yang muncul. Bahkan kalau ditanya siapa artis Korea yang dia idolakan, dia sebutkan A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya sampai Z. Hafal dia. Film ini tokohnya ini, film ini tokohnya ini. Tapi kalau ditanya, ya, kalau ditanya tentang sahabat, ditanya misalnya, siapa saja panglima yang diutus Umar bin Khattab untuk menaklukkan Persia misalnya, atau untuk menaklukkan Romawi, siapa saja? Pasti mereka tidak tahu. Kenapa? Karena di zaman ini orang itu sudah mulai nggak peduli bahkan dengan agamanya sendiri.
Tapi jangan sampai disimpulkan bahwasanya Islam itu anti misalnya dengan informasi, dengan pengetahuan, dengan sains. Itu tidak. Tidak. Yang justru sebagian dari ilmu pengetahuan itu bisa diungkap dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran gitu. Itu menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak alergi dengan ilmu pengetahuan, tidak. Tapi Islam itu memerintahkan kita untuk membuang setiap teori atau ilmu pengetahuan yang bertabrakan dengan hukum Islam. Misalnya tentang teori Darwin. Itu kan bertabrakan tuh ya. Buang jauh-jauh tuh teori itu. Dari otak kita itu buang jauh-jauh. Itu bertabrakan dengan ajaran kita. Karena teori Darwin itu menafikan penciptaan manusia. Karena ya kebanyakan tuh kan yang menciptakan teori-teori demikian orang yang nggak percaya adanya Tuhan. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Nggak ada campur tangan yang maha kuasa. Itu terjadi secara alamiah begitu. Itu yang mereka katakan. Karena kebanyakan mereka itu tidak meyakini adanya Tuhan. Maka tak jarang teori yang mereka kemukakan itu bertabrakan dengan ajaran agama. Termasuk diantaranya ajaran Islam. Bahkan ada yang sampai bertanya gini, di zaman dinosaurus itu mana yang lebih dulu ada, manusia purba atau Nabi Adam? Dalam Islam itu nggak ada manusia purba, ya. Dalam Islam itu nggak ada manusia purba. Yang ada itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan Nabi Adam dan istrinya Hawa, nenek moyang kita. Memang sudah diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Nggak kayak seperti yang diumpamakan oleh Darwin, adanya evolusi dari monyet sehingga sempurna dan menjadi manusia yang pinter ya. Manusia yang berakal cerdas, Homo sapiens, kata Darwin. Jadi kita ini, kata Darwin, ini Homo sapiens ya. Manusia cerdas. Jadi ini teori yang bertabrakan pada asalnya ya. Memang bertabrakan dengan ajaran kita. Jadi dalam Islam itu nggak ada manusia purba. Yang adanya itu Allah sudah ciptakan Adam dan Hawa dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Adapun dinosaurus misalnya, wallahu alam ya, Anda nggak tahu. Anda nggak tahu. Hadirin sekalian, ya. Jadi hendaknya kita berhati-hati di dalam menjaga pandangan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kita. Jangan sampai kita sembarangan di dalam mengumbar pandangan kita. Kemudian dilanjutkan, Syatolawi kemudian melanjutkan, apakah yang menimpa kaum muslimin sehingga mereka membiarkan keluarga perempuan mereka menonton laki-laki kafir, baik penyanyi, aktor, ataupun olahragawan. Padahal zaman dahulu di beberapa negeri, bila seorang muslimah itu melewati sebuah jalan, kemudian berpapasan dengan kaum Adam, ia berhenti sambil menghadap tembok, ya, hingga mereka berlalu. Ya, ini dilakukan agar tidak melihat mereka dan tidak pula mereka melihatnya. Ini bahkan lebih dari sekedar menjaga kehormatan dan besarnya rasa malu pada jiwanya. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya karena pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Sesungguhnya kita hanyalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan berpulang. Ya. Jadi kata beliau, ya, kebiasaan kaum muslimin, kebiasaan orang alim, ketika misalnya berpapasan dengan yang bukan mahram, mereka itu secepat-cepatnya itu langsung menghadap ke tembok untuk menghindari terjadinya fitnah di antara mereka. Akan tetapi di zaman ini nggak lagi berlaku. Ini nggak lagi berlaku. Kenapa? Orang dengan santainya gitu kan, bukan hanya melihat, ngefans, ya.
Ngefans dengan siapa? Ngefans dengan orang kafir, penyanyi kah, aktor kah, olahragawan kah? Coba antum cek tuh di media sosial itu banyak sekali. Ketika ada artis misalnya dari negara tertentu datang, coba antum lihat tuh kelakuan-kelakuan para fansnya itu. Di dalam gerombolan kelompok fans itu banyak yang pakai jilbab gitu loh. Dan ketika fansnya itu datang, kelihatan kelakuan mereka itu kayak kesurupan, kayak kesetanan gitu kan. Teriak-teriak gitu. Ini apa? Ini berangkat dari ketidakmampuan mereka di dalam menjaga pandangan mereka. Akibatnya apa? Mereka nggak lagi peduli tuh siapa orang yang mereka cintai, siapa orang yang mereka teriak-teriakin tuh mereka nggak lagi peduli. Meskipun orang kafir sekalipun. Yang kita khawatirkan, kalau sudah jatuh cinta berat, ketika orang yang kita idolakan itu melakukan kemaksiatan, nggak ada pengingkaran dari kita sama sekali. Berangkat dari rasa cinta itu. Karena pepatah mengatakan cinta itu buta. Kalau cinta itu buta, orang yang kita cintai melakukan kesalahan pun kita menutup mata seolah-olah dia nggak melakukan kesalahan gitu loh. Atau kita memakluminya. Maka ini penting hadirin sekalian untuk kita perhatikan. Ya, maka dengan menjaga pandangan kita, maka kita insya Allah akan terhindar dari fitnah. Ya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Ibnu Nahas rahimahullah berkata, ketahuilah sebagaimana diharamkan memandang semua tubuh wanita yang bukan mahram, diharamkan pula atas wanita memandang seluruh tubuh pria yang bukan mahramnya. Dalam syarah Muslim, An-Nawawi berkata, baik pandangan itu disertai syahwat atau tidak. Ya. Hadirin sekalian, itu adalah dalil yang dinukil oleh Syekh At-Tahlawi di dalam tulisan beliau. Ya. Hadirin sekalian, ya. Meskipun ya memandang wanita yang bukan mahram itu dan kita memandangnya itu dengan mengumbar tentunya ada kondisi di mana kita itu dibolehkan memandang kepada yang bukan mahram. Ada kondisi, ya. Karena seketat apapun hukum Islam dalam menghukumi sesuatu, ya, pasti di sana akan ada sisi-sisi keringanan disebabkan oleh adanya darurat misalnya. Ada sisi keringanan. Misalnya kita akan menikah, mau nazar ya, mau nazar, maka pada saat itu kita boleh melihat kepada wanita yang kita ingin nazar itu. Ini sebagaimana hadis dari Muslim, ya, bahwasanya kata beliau, aku pernah berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datang seseorang dan ia mengabarkan kepada beliau bahwa ia ingin menikahi wanita Ansor. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, apakah engkau telah melakukan nazar? Ya. Kemudian kata laki-laki itu belum. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'a. Pergilah dan pandangilah dia karena di mata wanita Ansor itu terdapat sesuatu. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Oleh karena itu, ketika ingin menikah dan melakukan nazar, ya, maka boleh kita melihat pada wajah dan telapak tangannya, tangan wanita yang akan kita nazar itu.
dan tidak diperbolehkan kita melihat dari selain itu, ya, baik melihat bagian tubuh lainnya selain wajah dan telapak tangan. Selebihnya itu nggak boleh, ya, selebihnya itu nggak boleh. Kemudian dibolehkan juga yang melihat kepada yang bukan mahram dengan tujuan untuk berobat, dengan tujuan untuk berobat, dengan syarat memang nggak ada misalnya dokter yang sekelamin atau semahram. Kalau memang nggak ada pilihan lain, ya, yang mahramnya nggak ada dokter juga yang dari keluarga atau sekelamin itu nggak ada juga, maka mau nggak mau dia harus berobat dengan lawan jenis. Maka itu boleh. Dan mesti ditemanin begitu ya. Mesti ditemanin sama mahramnya. Ya. Oleh karena itu memang kalau memang dalam kondisi ini darurat memang ya mau nggak mau maka dibolehkan dengan syarat jangan sampai terjadi khalwat begitu. Kalau di dalam ruangan pun mesti ditemani oleh mahram. Ya. Kemudian kondisi lain ya di mana kita diperbolehkan melihat kepada yang bukan mahram adalah ketika kita bermuamalah. Ketika kita bermuamalah. Kan nggak mungkin misalnya kita bermuamalah pakai tabir misalnya gitu kan. Ini tabir, ini barang jualan, yang di belakang tabir itu ada wanita itu kan agak sedikit merepotkan gitu kan. Maka tanpa tabir dan melihat kepada wanita tersebut itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Selama kita melihatnya pun jangan dengan syahwat begitu. Jangan dengan syahwat ya. Dan itu pun hanya sekedar jual beli begitu kan. Dan tidak lebih dari itu. Kan tidak mungkin misalnya kita nawar di balik hijab ya. Itu nggak efektif biasanya. Biasanya ya. Atau misalnya tadi keperluannya nazar kan. Kan nggak mungkin nazar itu di balik hijab. Mesti disemukakan tuh ya antara laki-laki dan wanita yang mau nazar itu mesti disemukakan. Termasuk yang pakai cadar. Kalau mau nazar itu kan boleh cadarnya dibuka. Setelah itu ditutup lagi. Boleh ya. Meskipun wanita itu meyakini bahwasanya cadar itu wajib, namun boleh diperlihatkan wajahnya saat nazar kepada calon suaminya, itu boleh. Kemudian kenapa kita mesti menjaga pandangan kita? Ya, kenapa kita mesti menjaga pandangan kita? Karena wanita itu sering Anda sampaikan, wanita itu adalah fitnah terbesar bagi kaum laki-laki. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya ma taraktu ba'di fitnatan adharu 'ala rijali minan nisa." Tidaklah kata Nabi SAW, aku meninggalkan cobaan yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki kecuali fitnah wanita. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini perkataan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya fitnah terbesar bagi kaum laki-laki itu adalah wanita. Jadi laki-laki itu kalau udah berhadapan dengan wanita itu lemah, lemah. Termasuk orang yang sudah paham agama misalnya, ketika dihadapan dengan wanita itu bisa menjadi lemah. Makanya kalau misalnya mau cari pasangan, maka disarankan itu untuk mencari pasangan yang soleh. Bukan hanya disarankan, diperintahkan mencari pasangan yang soleh. Kenapa? Karena pasangan ini akan saling mempengaruhi. Ya, pasangan itu akan saling mempengaruhi. Bayangkan, pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahibu.
Teman itu akan mempengaruhi teman lainnya. Teman nih bisa mempengaruhi teman lainnya. Bagaimana lagi dengan pasangan hidup? Teman aja bisa mempengaruhi, apalagi pasangan hidup yang katanya si hidup semati itu. Mustahil nggak bisa saling mempengaruhi, pasti akan terpengaruh. Oleh karena itu banyak kita baca ada kadangkala ya orang soleh teguh ya di dalam beragama, tapi tiba-tiba keteguhan itu runtuh ketika istrinya itu merusak dirinya, pengaruh gitu kan. Oleh karena itu penting kita untuk menjaga diri kita, menjaga pandangan kita agar jangan sampai kita sembarangan di dalam kita mengumbar mengumbar pandangan kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga pandangan kita dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat.